Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru program sarjana, terutama mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas yang sudah diterima, terutama dari jalur SNMPTN yang barangkali saat ini sedang mengisi KRS ya. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk terkait dengan pengisian KRS ini, maka untuk memudahkan mahasiswa mengisi, maka kita buatkan tutorial singkat. Sebetulnya pengisian KRS itu bagi mahasiswa tahun pertama bisa dibantu oleh admin. Namun jika mahasiswa dapat melakukan, maka akan sangat meringankan kerja admin, mengingat ratusan mahasiswa yang harus diisikan KRS-nya. Jadi oleh karena itu, kami berharap tutorial ini bisa membimbing adik-adik mahasiswa di dalam mengisi KRS, terutama untuk tahun pertama ini. Sebelum kita masuk kepada tutorial pengisian KRS, kita jelaskan terlebih dahulu tentang jatah SKS mahasiswa tahun pertama. Pada tahun pertama, sistem SKS-nya adalah paket, ya, paket dengan kisaran antara 18 sampai 20, ya, atau mungkin saja lebih dari 20 bergantung kepada kurikulum program studi, ya. Jadi paket. Jadi semua mahasiswa tahun pertama mengambil mata kuliah yang sama, ya, karena hanya ada mata kuliah wajib di tahun pertama, ya. Jadi semester 1, semester 2 itu sistemnya paket, ya. Jadi mahasiswa tidak bisa memilih. Jadi seluruh yang ada di tahun pertama itu di semester 1 dan semester 2 itu harus diambil oleh semua mahasiswa tahun pertama, ya. Tentu disesuaikan dengan semesternya. Jadi tidak ada mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa tahun pertama tidak bisa memilih mata kuliah, yang bisa dipilih hanya kelasnya saja, atau bahkan tidak bisa memilih kelas karena bisa jadi kelasnya pun sudah disetting oleh sistem, ya. Kalau sistemnya tidak melakukan penyetingan, maka mahasiswa bisa memilih kelas. Jadi misalnya mata kuliah agama misalnya, ya, atau mata kuliah yang lain lah, ya. Misalnya mata kuliah kimia dasar. Kalau ada 4 kelas atau 3 kelas, kalau tidak ada settingan, maka mahasiswa bisa memilih kelas mana yang dia kira-kira inginkan, gitu ya. Tapi kalau sudah disetting, kadang-kadang ada portal yang sudah disetting. Jadi misalnya mahasiswa dengan akhiran angka 1 itu akan berbeda kelasnya dengan mahasiswa akhiran angka 2, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau sudah dibedakan seperti itu, maka mahasiswa tidak bisa juga memilih kelas. Jadi sekali lagi, pada tahun pertama itu sistemnya masih sistem paket. Seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama, mahasiswa tidak bisa memilih mata kuliah, ya. Jadi tidak ada mata kuliah pilihan, mahasiswa kemungkinan hanya bisa berbeda kelas, ya, dengan kawan-kawannya, tapi mata kuliahnya semuanya sama. Itu konsep SKS di tahun pertama yang mesti dipahami. Ini sebetulnya akan dijelaskan di Bakti, ya. Kenapa tutorial ini kita buat, ya? Karena adik-adik mahasiswa, terutama yang jalur SNMPTN, saat ini sedang mengisi KRS, ya, padahal mereka belum mengikuti kegiatan Bakti. Ya, jadi oleh karena itu, maka kita buat video ini, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, ya. Tadi disebutkan sistemnya kan paket. Berarti kita harus tahu kurikulum daripada program studi atau jurusan yang kita akan ambil, gitu ya. Jadi jalannya adalah adik-adik mahasiswa coba dicek website jurusannya. Di sana pasti ada kurikulum, ya. Di sana pasti ada kurikulum. Ini contohnya adalah website jurusan fisika, ya, website jurusan fisika. Jadi kalau kita buka, ya,
Ini misalnya ya, ini website jurusan fisika, maka adik-adik bisa lihat di Undergraduate Studies. Di sini ada mata kuliah wajib S1 ya. Karena ini tahun pertama tentu hanya ada mata kuliah wajib dulu. Jadi tidak usah dilihat pilihan. Ini mata kuliah wajib S1. Klik di sini. Nah, di sini kita akan lihat. Jadi untuk fisika semester 1 itu paketnya 18 SKS. Semester 2 paketnya 19 SKS. Semester 3 baru ada mata kuliah pilihan. Ini ya. Ini boleh ada mata kuliah pilihan. Jadi semester 3 mahasiswa akan mulai berbeda dengan kawan-kawannya, ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya nanti adalah IPK, IP ya. Kalau IP-nya baik, maka dia bisa mengambil lebih dari jatah normal ini, bisa sampai 24 maksimal. Baik, sekarang kita kembali ke tahun 1 dulu, semester 1, karena sekarang lagi mengisi ya. Semester 1, jadi mata kuliah yang bisa adik-adik ambil adalah ini. Fisika dasar 1, praktikum fisika dasar 1, metode pengukuran fisika, kalkulus 1, kimia dasar, praktikum kimia dasar, bahasa Indonesia, ya, ilmu sosial dan budaya dasar. Ini saja yang bisa. Jadi tidak boleh mengambil-ngambil yang lain. Jadi tidak usah pula nanti diambil mata kuliah semester 3, misalnya mekanika, fisika, matematika. Karena semuanya ini akan muncul di portal adik-adik nih. Ya, jadi semuanya nanti akan muncul nih. Namun tidak boleh diambil. Ya, tidak boleh diambil. Yang boleh diambil hanya yang mata kuliah paket ini. Hal yang sama juga untuk jurusan kimia. Nah, kimia paketnya lebih besar nih, 21 paketnya. Bukan, maaf salah. 20 ya, 20 paketnya. Jadi ini paketnya. Jadi adik-adik yang dari jurusan kimia hanya boleh mengambil ini tahun pertama. Ya. Kimia kontekstual, agama, matematika, kimia 1 ya, fisika dasar 1, bahasa Inggris, kimia dasar 1, keselamatan kerja laboratorium, praktikum fisika dasar 1, praktikum kimia dasar 1. Itu yang bisa diambil, dan semester 2 itu paketnya juga 20 ya, paketnya juga 20, mata kuliahnya adalah ini. Oke, kemudian jurusan matematika, Anda bisa lihat di sarjana, pendidikan sarjana, di sini ada struktur mata kuliah ya, struktur mata kuliah. Nah, di sini kita bisa lihat paketnya semester 1 paketnya 19. Ini ya paketnya. Semester 2 paketnya 20. Mata kuliahnya lebih sedikit. Ini 20 ya. Maaf salah. Semester 1 paketnya 19 ini. Ini paketnya. Semester 2 paketnya 19 juga. Nah, ini ya. Oke, ini paketnya. Jadi adik-adik sekarang hanya bisa mengambil ini, agama, fisika dasar, kimia dasar, bahasa Inggris, matematika, kalkulus, pengantar matematika, dan statistika elementer. Kemudian untuk biologi, adik-adik dari jurusan biologi, S1 ya, bisa mengambil 18. Dengan mata kuliahnya adalah ini. Perspektif biologi, pengantar biodiversitas, dasar-dasar taksonomi, morfologi, teknik biologi, kimia, matematika, dan bahasa Inggris 1 ya. Totalnya 18 SKS. Sedangkan semester 2 itu totalnya 21 semester 2. Jadi paketnya lebih besar. Ya, jadi bisa saja normalnya 18 sampai 20, tapi bergantung kepada kurikulum. Bisa saja lebih ya, seperti yang ada di biologi ini semester 2 21 ya. Jadi adik-adik sekali lagi buka website masing-masing jurusan dan dilihat kurikulum daripada prodinya di sana. Baik, sekarang kita masuk ke pengisian KRS. Pengisian KRS seperti yang juga barangkali sebagian sudah tahu, kita mengisinya di portal akademik ya, di portal akademik, linknya ini. Untuk
password dan usernya, ya passwordnya kan nomor BP ya, usernya nomor BP, sedangkan passwordnya adik-adik sudah terima ketika melakukan registrasi. Baik, sekarang kita masuk saja ke portal akademik. Kita menggunakan portal akademik salah satu mahasiswa ya. Oke, kita sudah izin ke beliau untuk dijadikan demo ya di dalam video ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pengisian, di sini ada banyak informasi yang perlu diperhatikan. Pertama, adik-adik mahasiswa, di sini ada hal yang penting diperhatikan ya, di mana ada pendaftaran bantuan paket data. Jadi Universitas Andalas memberikan paket data ya kepada mahasiswa, di mana untuk pendaftaran dari tanggal 7 sampai 17 Agustus menggunakan link ini. Jadi adik-adik mahasiswa, ini tidak hanya bagi mahasiswa baru ya, semua mahasiswa sesuai dengan edaran rektor. Kalau mahasiswa pasca itu angkatan 2018 dan 2019. Angkatan 2000 untuk pasca angkatan 2019 ya, dan angkatan 2020 ya. Mohon dicek nanti. Yang jelas angkatan-angkatan yang masih ada kuliah. Kalau saya keliru, tolong dicek. Kemudian kalau untuk mahasiswa program sarjana, itu juga diberikan bantuan. Jadi tolong dilakukan pendaftaran pada link yang ada ini. Kemudian di sini banyak sekali infonya. Di sini untuk pengisian atau penggunaan daripada portal ini ada panduannya. Adik-adik bisa klik di sini. Andai kan link ini tidak berfungsi, sepertinya linknya tidak berfungsi ya. Adik-adik bisa menggunakan panduan yang ada di link ini, ya. Ini linknya. Sama sebetulnya dengan yang ada di portal tadi, tapi sepertinya linknya berganti, tapi hyperlink yang ada di portal belum diganti. Oke ya, di sini ada panduan cukup lengkap cara penggunaan daripada portal ini. Maka bisa digunakan panduan yang ada di link ini. Ya, silakan nanti dicoba. Kemudian di sini ada profil, di sini ada data adik-adik ya. Sekarang saya login dengan akun Khairul Nisa ya, Khairul Nisa angkatan 2020 ya. S1 Fisika. Di sini ada infonya ya, di profilnya ada infonya. Info terkait dengan Khairul Nisa, termasuk level daripada UKT ya, berapa yang dibayar juga ada di dalam. Kemudian informasi mata kuliah yang ditawarkan, di sini adik-adik bisa klik, maka semua mata kuliah yang ditawarkan di Fakultas MIPA ya. Di Fakultas MIPA ini bisa kita lihat. Ya, untuk semua kelas, ya, untuk semua kelas. Untuk program sarjana, pasca sarjana ada di dalam. Semuanya ada di dalam. Ya. Oke. Kemudian kartu rencana studi, nah, di sini nanti kita akan mengisi kartu rencana studi, kemudian kartu hasil studi. Sekarang karena baru tahun 1 belum ada hasilnya, nanti bisa dicek. Transkrip nilai juga demikian. Akun orang tua, adik-adik sekalian, adik-adik bisa membuatkan akun untuk orang tuanya, ya, bisa membuatkan akun untuk orang tuanya dengan mengklik tambah. Jadi orang tuanya bisa memantau nilai adik-adik sekalian, ya. Bisa melihat transkrip nilainya, bisa melihat hasil studinya. Ini kan bagus juga ya bagi kontrol kita. Jadi adik-adik bisa membuat akun, nanti orang tuanya login dengan akun yang adik-adik bikin. Jadi caranya sederhana saja, klik tambah, tulis nama orang tua. Oke, saya uji ya. Saya buat akun, saya uji dengan nama Marzuki. Simpan ya. Oke. Maka di sini ada usernya, berikan kepada orang tuanya user ini, kemudian ada passwordnya
Ini passwordnya, ya. Itu passwordnya. Nah, jadi berikan akun ini agar orang tua kita bisa memantau kita. Baik. Sekarang akunnya saya hapus lagi karena orang tuanya Khairul Nisa kan namanya lain ya. Oke, kita hapus lagi. Nanti Khairul Nisa buat akun yang sesungguhnya untuk orang tuanya. Kemudian di sini juga ada informasi akademik, ya, informasi-informasi berkaitan dengan kalender akademik ada di sini. Kemudian BSS. Jadi kalau misalnya Khairul Nisa mengajukan berhenti sementara, misalnya, maka di sini akan ada datanya, ya, akan ada datanya. Jadi bisa dicek kita BSS berapa kali misalnya gitu. Itu bisa kita lihat di situ. Kemudian pembayaran juga ada info di sini, kemudian ganti password juga ada, ya. Baik, itu diantara hal yang ada di dalam portal akademik ini. Jadi banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Di bawah ini juga ada materi kuliah, ya, pengumuman tugas kuliah. Kalau ada dosen memberikan tugas kuliah menggunakan layanan ini, ya, itu juga bisa di dalam portal ini, tapi sesuai dengan edaran rektor bahwa kita banyak menggunakan iLearn, ya, e-learning, ya, iLearn. Banyak menggunakan e-learning untuk kegiatan perkuliahan, tidak menggunakan portal akademik ini. Baik, sekarang kita masuk pengisian KRS. Tinggal kita klik kartu rencana studi. Jadi sekali lagi adik-adik, bagaimana caranya tadi? Kita lihat kurikulum daripada prodi kita di websitenya, ya, di websitenya. Di sana lihat mata kuliah semester 1 apa saja, maka itu saja yang kita pilih, ya, itu saja yang kita pilih. Oke, pengisian KRS sederhana, tinggal klik tambah, oke. Jadi ini fisika, ya, fisika itu mata kuliahnya fisika dasar 1, praktikum fisika dasar 1. Fisika dasar 1 nih. Oke. Kemudian bahasa Indonesia, ya. Kemudian apalagi ISBD, ya. Di sini kan munculnya satu kelas, ya. Di sini munculnya satu kelas. Berarti memang kelas yang ini sudah disetting, ya. Ini sudah disetting. Berarti yang muncul itu adalah yang jatahnya Khairul Nisa, ya. Berarti yang di sini kan BP-nya akhirnya 4 nih. Ini admin kemungkinan sudah men-setting bahwa apa namanya, pembagian kelas ini berdasarkan akhiran BP, ya. Oke. Jadi kita tinggal klik, karena fisika dasar 1 kan hanya satu kelas. Kalau begitu ya tinggal klik saja, tidak ada pilihan kan. Nah, kecuali kalau ada beberapa kelas, ya adik-adik sesuaikan jadwalnya. Jadi kalau misalnya adminnya tidak men-setting, misalnya jurusan adik-adik, misalnya adminnya tidak men-setting, adik-adik diberikan kebebasan memilih. Kalau begitu adik-adik harus tahu jadwalnya, ya, pilih yang jadwalnya tidak bentrok. Kalau ini, ya, kalau ini memang jadwalnya sudah pasti tidak bentrok nih. Kalau mata kuliah tahun 1 itu sama-sama tahun 1 udah pasti di-set oleh tim jadwal tidak bentrok. Oke, ya, bahasa Indonesia, fisika dasar 1, kemudian praktikum apalagi kalkulus 1, kemudian ilmu sosial budaya dasar. Nah, di sini kan muncul elektrodinamika, maka adik-adik jangan diklik ini, ya, karena di kurikulum semester 1 kan tidak ada. Ini S2 ini. Ya, ini S2. Kemudian apalagi kimia dasar. Kimia dasar. Jadi di sini kelihatan, ya, bahwa Khairul Nisa ini kelas B. Ya, dia berakhiran BP 4. Jadi kemungkinan admin sudah membaginya menjadi beberapa kelas dengan akhiran BP. Jadi Khairul Nisa ini jatuhnya ke kelas B. Jadi kelas B, ya. Kemudian apalagi tadi praktikum, ya. Praktikum kimia dasar. Kemudian bahasa Indonesia tadi sudah.
metode pengukuran fisika. Metode pengukuran fisika. Kemudian apa lagi? Oke, sepertinya udah ya. Itu ya. Baik, kita klik tambah. Berhasil ditambah. Bisa jadi adik-adik sekalian, ketika adik-adik memilih ini, mungkin akan ada yang gagal, ya. Akan ada yang gagal. Kenapa gagal? Biasanya penyebabnya adalah kelasnya penuh, ya. Tapi kalau kelasnya penuh, maka akan ada keterangan, ya. Tidak bisa mengambil karena kelasnya penuh, ya. Jadi kalau kelasnya penuh, adik-adik bisa pindah ke kelas yang tidak penuh, ya, dengan melapor kepada jurusannya. Jadi bilang kepada jurusannya, misalnya ingin pindah kelas dengan persetujuan jurusan, maka nanti akan bisa dilakukan. Atau juga bisa dilakukan penambahan peserta kelas, ya. Jadi kalau misalnya sekarang 40, nanti minta jurusannya menambah. Ya, jadi kalau jurusan mengizinkan, maka nanti akan dilakukan penambahan. Jadi adik-adik bisa kembali memilih kelas tersebut. Jadi ada kemungkinan itu terjadi. Apalagi kalau misalnya kelasnya tidak dibagi, ya. Jadi diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih kelas, maka ada kemungkinan kelasnya penuh, ya. Jadi perlu dilakukan penambahan peserta kelas atau pindah kelas. Baik, sekarang kita lihat. Ya. Itu bukan nilai, ya. Kata rencana studi. Ini ya. Oke. Di sini sudah kita isi fisika dasar 1, praktikum fisika dasar 1 masih belum, ya. Ini kan jatahnya ini 18 paket, ya. Paketnya 18, baru terisi segini, berarti ada yang kurang, ya. Kita lihat kurangnya dari tabel kurikulum, kan. Kurangnya praktikum fisika dasar 1. Ya, praktikum fisika dasar 1. Ini kurang. Baik, kita tambahkan. Oke. Jadi adik-adik sekalian, ini nanti akan disetujui oleh pembimbing akademiknya. Ya. Kalau adik-adik tahun 1, kalau pembimbing akademiknya belum ditetapkan, maka nanti admin yang akan menyetujuinya, ya. Kalau nanti sudah punya pembimbing akademik, maka nanti yang akan menyetujuinya adalah dosen pembimbing akademiknya, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tahun 1 seperti sekarang itu belum punya pembimbing akademik, maka tidak perlu risau, ya, karena semua daripada KRS ini akan disetujui oleh admin karena sifatnya adalah paket. Oke, ya. Baik, itu kira-kira terkait dengan pengisian KRS, ya, pengisian KRS melalui portal akademik ini untuk mahasiswa tahun pertama. Namun ada sedikit perubahan mulai tahun ini, mata kuliah bahasa Indonesia yang ini, ya, mata kuliah bahasa Indonesia itu tidak lagi dilaksanakan di masing-masing jurusan, ya, tapi dilakukan atau dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat universitas. Jadi di tingkat universitas itu dibuat banyak kelas bahasa Indonesia, di mana semua mahasiswa, ya, semua mahasiswa dari jurusan manapun bisa mengambilnya, ya. Jadi tidak ada lagi pengkhususan kelas bahasa Indonesia untuk anak fisika, anak kimia. Jadi anak fisika bisa kuliah dengan anak ekonomi, anak fisika bisa kuliah dengan anak dari fakultas hukum, ya, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, di dalam jadwal yang ada di SIA atau di portal ini, adik-adik kalau lihat informasi mata kuliah yang ditawarkan, atau di rencana studi tadi, ya, itu tidak ada jadwal untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat mata kuliah lain, itu kan ada jadwalnya.
Ya ini ya, ada jadwalnya. Nah, tapi kalau mata kuliah yang lain itu tidak ada jadwalnya. Jadi kalau kita cetak, ini kan bisa kita cetak kartu rencana studinya. Oke ya, nah, seperti ini. Nah, maka adik-adik, di sini kan lihat nih, bahasa Indonesia itu jadwalnya kosong ya, karena tidak lagi dilaksanakan di Fakultas MIPA, tapi dilaksanakan secara terintegrasi di Universitas Andalas. Oleh karena itu, mulai tahun ini, untuk sementara waktu, adik-adik harus mengisi KRS untuk mata kuliah yang kita sebut dengan mata kuliah MKDU di website yang lain. Namun sebelum itu, saya jelaskan sedikit terkait dengan itu. Jadi untuk mata kuliah MKDU, seperti agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan, itu dilaksanakan terintegrasi di universitas ya. Jadi setelah mengisi mata kuliah tadi di portal akademik, adik-adik mahasiswa juga mengisi di website yang dinamai dengan Sipena ya. Ini gunanya untuk memilih kelas ya, kelas daripada mata kuliah tersebut. Karena tadi kan jadwal yang ada di portal akademik kan jadwalnya tidak ada ya. Jadi mata kuliah yang tadi sudah dipilih di portal akademik itu nanti akan menjadi menjadi mata kuliah untuk mengentrikan nilai ya oleh admin SIA, Sistem Informasi Akademik. Namun kelas daripada mata kuliah itu ada atau dipilih melalui Sipena. Kemudian untuk usernya, user daripada Sipena itu adalah name adik-adik sendiri ya, itu adalah name adik-adik sendiri, dan passwordnya bisa adik-adik tanya kepada jurusan atau melalui kontak yang ada di website Sipena, atau juga bisa ditanyakan ke kita juga bisa ya. Kalau memang tidak ada lagi jalan lain untuk bertanya, maka bisa juga ditanyakan kepada kita atau ke teman-temannya yang mungkin sudah mengetahui passwordnya, karena passwordnya ini mudah sekali diingat ya. Untuk password pertamanya, setelah login nanti baru diganti. Kemudian karena Sipena dan portal ini belum terintegrasi, maka kelas yang adik-adik pilih di Sipena belum akan muncul di KRS yang ada di portal akademik secara langsung ya. Jadi karena dia belum menyatu, maka yang dipilih di Sipena itu tidak akan muncul di portal akademik kelasnya. Jadi yang ada di portal akademik tetap jadwalnya kosong, sedangkan kapan adik-adik kuliah untuk mata kuliah MKDU itu adik-adik lihat berdasarkan pilihan yang adik-adik lakukan melalui Sipena. Ini adalah yang disebut dengan Sipena tadi, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Akademik Sipena Universitas Andalas ya, melalui link ini. Baik, sekarang kita coba untuk login ya melalui Sipena. Saya coba login menggunakan akun daripada Khairunisa, dan barangkali Khairunisa pun belum pernah login ke sini. Oke. Oke ya. Baik. Jadi sekarang kita bisa login. Di sini adik-adik bisa mengganti passwordnya ya. Jadi kan adik-adik akan diberikan password pertama, dan password itu adik-adik bisa ganti ya, tolong diganti nanti. Kemudian di sini ada beberapa layanan yang bisa adik-adik gunakan. Jadi bisa pengajuan BSS. Jadi kalau misalnya adik-adik di semester 3, karena BSS ini tidak boleh semester 1-2 ya. Semester 1-2 tidak boleh BSS. BSS itu baru boleh ketika semester 3 mulainya.
Kalau misalnya ada adik-adik sakit dan tidak bisa mengikuti kuliah, maka adik-adik mengajukan BSS, maka bisa mengajukannya di sini, ya, pengajuan BSS. Atau setelah BSS berhenti sementara, adik-adik ingin aktif kembali, maka juga bisa melakukan proses pengajuannya melalui layanan ini. Kemudian di semester 6, 7, dan 8, adik-adik mahasiswa juga bisa mengambil mata kuliah tidak hanya di fakultasnya atau di jurusannya, tapi juga boleh mengambil mata kuliah lintas prodi. Maka bisa mengambil pilihan yang kita sebut dia dengan merdeka belajar, ya, merdeka belajar. Tapi tidak akan kita jelaskan sekarang. Ini hanya pengenalan secara umum. Sekarang kita masuk kepada KRS. Oke. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk mata kuliah MKWU, bukan MKDU ya. Jadi mata kuliah wajib umum, bukan mata kuliah dasar umum. Mata kuliah dasar umum seperti kimia, fisika gitu ya. Kalau bagi jurusan lain ya. Jadi MKWU ya. Jadi mata kuliah wajib umum, jadi seperti agama, Pancasila, kewarganegaraan, ya, bahasa Indonesia, maka kelasnya dipilih di sini. Bagaimana memilih kelasnya? Ya, adik-adik lihat dari KRS yang sudah diisi tadi. Lihat nih, adik-adik bisanya kuliah bahasa Indonesia ini hari apa, ya? Jadi bisa dilihat dari sini. Jadi kalau hari Senin, ya, hari Senin itu adik-adik kalau dilihat dari sini jadwalnya hanya satu, Senin, praktikum fisika dasar 1, ya. Yang lain tidak ada kalau hari Senin. Ya, jadi kalau dilihat nih, jadi hari Senin tuh hanya ada praktikum fisika dasar 1 mulai jam 11 sampai jam 2. Berarti selain itu kosong. Maka untuk mata kuliah bahasa Indonesia, adik-adik cari misalnya hari Senin selain jam 11 lewat 10 sampai jam 14 lewat 10. Atau hari Selasa selain jam 16 sampai 17.40 dan jam 8 sampai jam 11.30, ya, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat nih, ya, dilihat jam-jam kosongnya lalu pilih di Dispena. Jadi contohnya si Khairul Nisa, ya. Klik tambah, ya. Klik tambah. Cari di sini bahasa Indonesia. Ini sangat banyak sekali mata kuliah yang ada di sini. Maka barangkali diketik saja ya, bahasa. Nih tinggal dilihat nih, bahasa Indonesia. Pilih kelasnya. Jadi di sini ada Rabu, ya, ada Rabu, kemudian ada Selasa. Ini ada jamnya ya. Kemudian ada Rabu ini banyak sekali kelasnya. Kemudian ada Kamis juga, Senin juga. Ini banyak sekali. Jadi adik-adik sekalian, di sini kan ada ruangan ya. Jadi jangan bingung, ya. Jangan bingung. Untuk saat ini semua kuliah itu dilakukan secara daring atau online. Ya, semua perkuliahan dilakukan secara daring. Kelas ini dimasukkan, ini hanya untuk mengantisipasi jika seandainya ke depan ada kuliah tatap muka seandainya setelah COVID-19 ini hilang. Jadi daripada nanti di-entry 2 kali, maka di-entrykan ruangannya. Ya, jadi jangan bingung ya. Ini ruangan ini hanya jika nanti kuliah tatap muka dilaksanakan. Kalau untuk sekarang semua perkuliahan itu dilakukan secara online, ya, kecuali kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara online, misalnya praktikum yang tidak bisa online. Kalau praktikumnya bisa online, maka juga online. Informasi terkait itu bisa ditanyakan ke jurusan masing-masing. Adik-adik sekalian, kembali ke bahasa Indonesia. Di sini bisa lihat nih, ini kelasnya udah penuh nih. Kelas 10 ya, hari Rabu jam 9.20 sampai jam 11. Jadi kalau dilihat untuk Harunisa, kita misalnya bisa ngambil Senin, gitu ya, selain jam 11. Atau Selasa ya. Selasa itu selain jam 16
sampai jam 17.40 dan jam 8 sampai 11.30 ya. Jadi tinggal diklik nih. Nah, diklik ya. Misalnya Rabu gitu ya. Ini pesertanya 50/50, berarti ini udah penuh. Kalau yang ini 12/50. Jadi 12 sudah mengisi dari 50 kursi yang tersedia. Kelas lain masih banyak yang kosong. Ya. Jadi balik ke sini. Jadi kalau Rabu, ini Rabu ya, Rabu 16 sampai 17.40 ada kuliah, kemudian 7.30. Berarti kalau Rabu sampai jam 10 ada kuliah. Nah, jadi sebetulnya Kronisa misalnya nih bisa ngambil di sini. Ini sekarang kita tes saja ya. Kita pilih satu dan kita klik ambil. Oke, nah, sekarang kita udah milih. Ya, kita udah milih nih. Ini tinggal tinggal menunggu persetujuan daripada Kaprodinya. Ya. Tinggal menunggu persetujuan dari Kaprodi. Jadi seluruh mata kuliah yang diambil di Sipena ini harus disetujui oleh Kaprodinya. Kalau yang diambil di portal akademik tadi harus disetujui oleh pembimbing akademiknya, ya, atau untuk sementara nanti akan disetujui oleh admin, ya. Untuk yang diambil di Sipena ini nanti akan masuk ke akun daripada Kaprodi, ya. Namun ini karena paket maka semuanya akan disetujui. Oke ya. Jadi demikian cara pengisiannya. Pengisian mata kuliah MKWU ini di layanan Sipena ini tidak hanya bagi mahasiswa tahun pertama. Ini juga untuk mahasiswa tahun kedua, ketiga yang mengulang mata kuliah MKWU, juga kelasnya diambil di sini. Ya, kelasnya diambil di sini. KRS-nya diisi di portal akademik tidak masalah karena juga akan digunakan oleh admin untuk memasukkan nilai, tapi kelasnya diambil di sini. Ya. Jadi demikian barangkali panduan ya atau tutorial untuk pengisian KRS terutama bagi mahasiswa program sarjana tahun pertama. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan ini saya hapus lagi, nanti biar Khairunisa memilih sendiri. Ini saya hapus lagi ya. Oke. Baik, demikian barangkali. Sekali lagi, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Jika jika ada yang ragu, maka bisa ditanyakan baik itu ke jurusannya atau ke Kaprodinya atau ke kajurnya, atau juga bisa disampaikan ke kami ya lewat email atau lewat WhatsApp juga bisa, jika mungkin nanti kita jawab. Kemudian terkait dengan Sipena ini juga di dalam akun ini jika tidak salah juga ada helpdesk-nya ya. Ada ya. Oke, jadi kalau demikian, kalau ada kendala nanti bisa ditanyakan ke jurusan, ya ke jurusan masing-masing atau ke prodi masing-masing. Baik, demikian adik-adik sekalian, mudah-mudahan ini membantu proses pengisian KRS. Dan sekali lagi, 2 kali pengisian KRS ini, mudah-mudahan hanya ini untuk sementara waktu menjelang terjadinya penyatuan daripada portal akademik dan layanan akademik atau Sipena ini, atau kedepannya mudah-mudahan di dalam portal akademik dan sistem informasi akademik akan terjadi penyatuan antara semua fakultas ya, sehingga layanan Sipena ini kedepannya misalnya tidak perlu lagi, sehingga pengisian KRS-nya cukup sekali. Baik, demikian barangkali penjelasan terkait dengan pengisian KRS ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.